begini, Dis, kalau dalam Al-Quran itu adalah bahwa Injil dan Taurat itu kami akui, kami beriman bahwa pernah diturunkan oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Oke. Khusus untuk kelompok itu. Oke, Bani di mana Yakub ayatnya? ke-12 Di mana ayatnya? Mana ayatnya bahwa Injil dan Taurat itu khusus untuk Bani Israel? Dalam Bibel dah. Mau dalam Bibel. Kok di dalam Bibil? Di dalam Al-Quran dong. Quran mengatakan bahwasanya kitab itu hanya untuk Bani Israel. Mana silakan. Ya, ntar ya. Ketik Qurannya. Masa petunjuk dan cahaya hanya untuk Bani Israel saja? Petunjuk dan cahaya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tapi disampaikannya kepada Bani Israel. Untuk salah, disampaikan Di. kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad itu sudah diakui atau dilegalkan oleh Allah memang untuk seluruh umat. Oke, kita Tapi tes, kalau kita tes, Injil- baik. Kita tes ya. Betul tidak bahwasanya sang baginda Nabi mengatakan bahwa penyebab bayi menangis itu karena lambungnya ditusuk dan ditempeleng oleh setan? Mana hadisnya? Aduh, mana hadis? Nanti ditunjukkan, nanti dibilang itu palsu lagi. Aduh. Baik, kita tunjukkan lagi teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mereka selalu menolak. Mengapa semua yang benar-benar selalu disalahkan? Baik, saya tunjukkan ya. Hadis. Perhatikan. Ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk. Yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa putra Maryam dan sang ibu alaihissalam. Hal itu disebabkan Allah melindungi mereka berdua karena ibu dari Siti Maryam, istri Imron, sebelumnya pernah berdoa demikian. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu untuk dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Ini jelas nih, jelas. Di dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. 36 sebentar ya. 36. Bukan, kalau dalam Quran Ali Imran ayat 36 ini doanya. Tetapi itu dijelaskan oleh Nabi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Gitu. Doanya. Wahai Tuhanku, aku telah melihat pada Allah tahu laki-laki. Nih, banyak hadisnya juga nih. Serta mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucu dari setan yang terkutuk. Ya, itu kan nih. Artinya, tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan. Sehingga bayi itu menangis keras. Kecuali putra Maryam dan ibunya. Jadi bayi-bayi itu sebabnya karena dia nangis itu karena ditusuk setan. Dan ditempeleng. Bagaimana Anda katakan bahwa pengajaran Nabi ini adalah diterima oleh semua umat? Astaga. Yang menerima umat ini hanyalah orang-orang yang tidak mau belajar ilmu kedokteran. Dalam ajaran Edis, agama Edis, bagaimana anak yang baru lahir itu? Coba beritahu dengan aku. Maksudnya gimana? Ya, anak yang baru lahir itu ada gangguan dari setan apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kok mana ayatnya? Kan tidak ada. Justru karena tidak ada, makanya kami tidak pernah mengatakan bahwa penyebab bayi menangis karena ditempeleng setan. Yang ngomong begitu ini tadi sudah kita putarkan. Nih. Emangnya dalam Al-Quran ada Edis? Ya dalam hadis tadi, Bu. Dalam hadis tadi kan mengatakan yang begitu. Aku kalau hadis nih kurang, aku tunggu. Nah makanya itu tadi, Bu. Makanya Ibu kan bilang bahwasanya hadis-hadis itu, aduh nih saya putarkan dulu saja ya. Nih. Perhatikan, dengarkan Bu ya, dengarkan. Bayi yang lahir Dengarkan. Bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih. setiap bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Betul. Betul. Nah. Edis tidak sampai selesai. Itu apa kata Somat tuh? Oke, kita putarkan sampai selesai. Nggak apa-apa. Ya. Kita selesaikan. Oke. Menangis karena
pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir, pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Cuma dia mau cucu. Bingung juga nih Abdul Somad nih. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu, belenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi. Nah, ini malah bahas sahur, Bu. Bukan, dia tidak menolak bahwasanya setan menusuk itu. Yang jelas memang itu dikatakan dalam riwayat-riwayat. Nah, ini bertentangan dengan sains. Ini bertentangan dengan fakta yang ada. Bahwa bayi di dalam rahim, dia tidak bernafas pakai udara, tapi dia bernafas dengan plasenta. Makanya paru-parunya memang mampet, nggak berguna, belum berfungsi. Ketika dia keluar dari rahim, dilahirkan, barulah dia harus menangis supaya apa? Supaya tenggorokannya itu kebuka dan dia bisa menghirup oksigen dan paru-parunya baru mengembang. Itu penjelasan yang ilmiah. Kok tiba-tiba gara-gara ditempeleng setan? Bagaimana? Berarti justru setan-setan berguna untuk menyelamatkan bayi-bayi manusia. Ini ajaran macam apa? Gitu loh. Sesungguhnya setan, engkaulah yang berjasa di muka bumi. Makasih Bang PG. Karena engkaulah setan, maka manusia dapat melangsungkan keturunannya.